Anggota Komite 3 DPD RI Dapil Bali, Ana Agung Gede Agung, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia PMI di Legian Bali, Kamis 27 Juni 2024. Gede Agung dalam kesempatan tersebut menyampaikan fenomena tindak pidana perdagangan orang TPPO dan sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia PMI menjadi permasalahan serius di Indonesia khususnya Bali. Setidaknya 13 PMI asal Buleleng telah menjadi korban beberapa waktu lalu, meskipun sebagian sudah pulang dan sebagian lagi memilih untuk tetap tinggal di negara tujuan. Kasus tersebut sudah diselesaikan oleh Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah DPD RI bersama stakeholder terkait. Hal ini merupakan wujud hadirnya negara untuk menyelesaikan permasalahan PMI yang menjadi korban sindikat. Permasalahan terkait PMI yang juga masuk kategori serius yakni PMI bekerja secara non-prosedural sehingga yang bersangkutan tidak terdata, tidak tercover jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Masalah akan muncul apabila PMI tersebut sakit atau bahkan meninggal di luar negeri. Ia mencontohkan pernah terjadi kasus PMI asal Bali yang meninggal di Jepang. Yang bersangkutan berangkat tidak sesuai prosedur. Akibatnya pihak keluarga dan beberapa tokoh-tokoh harus urunan untuk bisa memulangkan jenazah. Untuk itu, lanjut Gede Agung, sudah seharusnya pemerintah dan instansi terkait untuk mengkaji lebih dalam sikat sindikat selain penegak hukum dan juga perlu adanya pelayanan satu pintu perizinan PMI yang terintegrasi sehingga hal ini akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi calon PMI dalam mengurus dokumen-dokumen perizinan. Menurut Ana Agung Gede Agung, bila mana hal itu bisa terwujud, akan mengurangi peluang sindikat untuk menyesatkan calon PMI ke arah tindakan non-prosedural. Jadi, para calon PMI ini, untuk dia bisa menjadi PMI yang prosedural, tidak non-prosedural itu cukup masuk dalam satu lembaga, di situ sudah selesai segalanya. Mulai di berangkatan sampai dia balik. Itu ide saya selaku seorang legislator. Yang kedua, perizinan itu harus sesuai dengan kompetensi. Untuk kapal pesiar, kalian semua tahu kan bahwa besar sekali PMI kita yang bekerja di kapal pesiar. Dalam pengurusan dokumen perizinan, dia harus datang di Kubla, Dirjen Perhubungan Bawah. Padahal ini dia menjadi semacam karyawan hotel yang kebetulan ada di kapal. Oke lah, kalau dia memang mengoperasionalkan kapal tanker, mengoperasionalkan kapal kargo, mengoperasionalkan kapal penangkap ikan, silakan. Tapi dia tidak mengoperasionalkan kapal ya di sini. Dia di situ ada yang menjadi chef, ada yang menjadi waiters, ada yang menjadi terapis dan lain sebagainya. Jadi dia tidak ada urusan. Oleh karena itu saya tadi harapkan atau himbau coba diadakan satu penilaian ulang. Oke lah, soal pengenalan dia terhadap kapal oke, tapi dia tidak perlu secara detail berkaitan dengan operasional kapal. Sehingga dengan demikian ada satu keringanan, semacam pengecualian terhadap izin yang harus diurus di izin. Jadi dua hal itu saja. Jadi semua maksud saya, apa yang saya sampaikan itu untuk kenyamanan dari sejak mengurus izin dan lain sebagainya itu, ini kalau bisa jalan ini akan sangat-sangat membantu dalam rangka pencegahan yang ilegal. Dia mengurus izin secara cepat, secara murah, dia kan tidak bertele-tele, berarti kan dia tidak bisa disesatkan oleh para sindikat, tidak bisa disesatkan oleh mafia. So dia sendiri sudah bisa mengurus izin atau melalui lembaga resmi. Jadi itu harapan saya selaku senator, selaku legislator di sini untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan pahlawan desa kita. Terima kasih.